Debo. Ya Allah, Debo, di belakangmu, di belakang. Aduh, oh Frans, maju kok Frans. Ya Allah. Jalil ya, Jalil. Aduh, ya Allah. Kenapa dia bodoh ini Frans kasihan dia main ini, Tuhan. Mama HP ku ya Allah. Iya, Debo. Maju. Iya. Frans. Belakangnya. Iya. Jalil, ke depan. Pebu, ya Allah, Tuhan. Kenapa dia bisa pintar main begini dia? Ya Allah, tembak kok tembak. Ya Allah, kenapa dia? Iya, ini Debo bagus dia main. Iya di situ. Agak ke tengah Debo, agak ke tengah. Iya. Frans, ya, tembak kok, serang kok dia, ya, ya Allah, pintar sekali Debo dia main dia, iya, kasih keluar kok senjata utamamu, Debo, hampir lagi saya salah ucap, pintar sekali dia main, ya Allah, iya. Mau minum enak? Kau tidak dengar itu Hasan? Kenapa kau ini? Sholat tidak mau sholat? Apa? Dekatnya mas nyarinya suaramu. Ini juga. Iya, kok kenapa? Hei, kok kenapa? Sudah percuma ini selfie tuh hai tamono. Siapa? Apa lagi namanya itu? Boyku. Nama kotanya selfie, nama kampungnya itu Purboiku. Purboiku. Percuma aja ini punya warung, kasih jaga kau orang tidak beres. Maksudmu saya tidak beres bagaimana itu? Apa? Jaga warung. Kamu juga, Dede Asna. Apa maksud tujuan datang di sini? Percuma. Aduh Asna, dosa kau suka tipu-tipu saya. Ini lagi tidak melayani utang. Nah, memang kau tahu Jepang membaca tidak melayani utang baru datang itu marah-marah. Ini berapa hari ini tidak laku ini baru dia. Asna, sudahlah Asna. Kok capek mi di sana tuh disebut-sebut namamu di kios sebelah. Lalu kau tuh hai di sini. Biar juga dikasih gratis. Ini no kapalu-balu no ihan Purboiku. Oh, denggu mau oli. Kenapa kau pergi banting-banting tawa sayurnya orang? Bilang saya kalau kau mau utang. Aduh. Apa saya bilang biar saya dikasih gratis tidak akan saya beli. Sudah cacat namamu di kios-kios di kampung sini. Saya kasih tahu memang kau Asna. Aduh Asna. Pokoknya tersambah ya. Sudahlah Asna. Udah. Mau saya itu tamu ikambo. Karena kau uta-uta. Sebut apa? Hah? Apa? Hanya kau datang saya ganggu kesenangannya orang kita lagi main game. Kau masuk surga atau tidak? Siapa? Sama aja kau masuk surga. Kau tidak mau? Kau sudah pernah ajak surga, baru kau ajak saya. Tidak juga hanya sama berbuat baik toh, menasehati orang tidak yang sesat kayak kau ini. Sesat? Ya. Gimana lagi kau bisa bilang saya sesat? Kita bahasanya kita ke orang Jakarta begitu. Tolak hei sini kita pergi sholat masjid. Aduh Asna, dari tadi selalu kau bilang masjid. Asan, sholat itu gampang. Bisa besok, lusanya lagi, minggu depan, bulan depan, stop. Dan tahun depan bisa Asna. Ajak tidak menunggu kamu nanti besok, tidak menunggu kamu sehat, mati, apa kamu bilang saya begitu? Iya. Enak sekali itu kalau kau suka bicara. Tidak menunggu kamu sadar, insaf, dan tidak menunggu kamu begitu. Pokoknya kalau mau malaikat mau cabut nyawamu, cabut. Biar kau lagi main game, mati saja, tanam. Aduh, kayak di sini saya diintimidasi. Saya diminta-mintakan mati, apa itu kau mulutmu? Makanya sini sholat. Ih, jamin lu Asna Kau lihat ke sana lagi terganggu misal lagi main game. Dorang menunggu ini teman-temanku, Debo, Frans, si Jalil Perayo itu tamu, mungkin saya salah sebut, saya lupa juga namanya siapa. Kau kau ganggu saya kita lagi mabar. Kau itu abdi toh? Apa? Ada itu istilah toh? Hawo istilah hawo. Toh. Apa lagi? Kun fayakum mulai kau mau bilang. Ada itu istilah toh? Waraka sebelum muhaki begitu. Iya. Itu kau tahu itu pintar. Dan tahu semuanya hanya tidak mau lakukan. Aduh, itu itu makanya kalau kau sehat sebelum sakit. Iya, makanya kalau kau bicara saya potong dulu. Makanya kalau kau ngomong sama saya sekali-sekali itu pandangan matamu ke depan. Jadi toh
biar kau di mana-mana kalau kita ngomong sama orang yang kita tuju toh, masa ngomong sama Ma tidak sekali-sekali kau melirik juga ke depan. Apa Jadi maksudmu? biar kau agak fokus. Asna kasih. Kau sudah ganggu sama main game Asna. Aduh. Memang kau tunggu apa lagi kasihan Kau berubah tunggu- sudah beruban, sudah tua memang kau ini. Aduh Asna, saya tunggu blockinganmu Asna. Ya Allah. Allah, susah disadarkan orang ya Allah. Saya ini sebagai malaikat. Aduh malaikat. Iya. Selalu datang di tengah-tengah. Asna, kau sadar sih kau bicara aku sebagai Iya. malaikat? Nggak ada itu malaikat yang ganggu, orang lagi main game, yang biasa Tidak, yang kan mengganggu orang main game sadarkan itu kamu, toh. iblis, jin, syaitan. Saya memang kasih salah jalan kok tidak. Memang kau ini tidak mau Itu tadi terlambat. kau bukan kasih salah jalan saya. Apa? Akhirnya saya yang mati dengan tembak saya. Astagfirullahaladzim. Memang kau itu Oh, di. memang kau itu itu terus. Saya Apa nih? bingung mau layani kau bagaimana? Layani. Bukan melayani, Sadarkan kau. menghadapi. Iya. Ih, kenapa kasih tertawa saya kak? Ih, jangan sampai kau kencing lagi kain nunung. Nggak gitu deh. Bukan lu Asna deh, kau ini ada lagi apa sih namanya? Astaga, kino game hawo. Kau salah lagi main game. Onet kok. Kenapa onet? Teman-teman saya itu orang-orang gaul Asna. Astagfirullahaladzim. Onet dela. Ala-ala gaul berteriak-teriak. Onet dia pergi mainkan ya Allah. Ular. Alene. Nggak ada orang main onet main ular-ular dia berteriak loncat-loncat. Aduh. Casingnya gitu. Casingnya Casing. Mau dilihat cico apa, lihat mahal apa. Ketar sekali kau tinggal di dusun satu. Kok kira dusun satu gaul-gaul semua? Apa tuh lah gaul-gaul? Kayak kita dong, gabungan dusun 2 dan Apa? dusun 3. Keren semua. Wah, Pinoy pun ini tebal-bal ada berbicara juga ya Allah. Ada depo. Selalu jadi baru. Kau ini saya tandai kapan dah munculin Pak Ustaz toh ceramah kau baru sadar. Padahal Asna jangan dulu kok. Asna jangan dulu kok sebut-sebut kasihan Pak Ustaz. Sebentar dia datang. Karena sama main game lah kasihan Asna. Kalau dalam keperluan dan kepentingan muslim, boleh tolong sudah Asna kok ganggu saya. Kau tinggal depan rumahku nah? Hah? Dan dirikan ini kios depan rumahku. Saya terganggu dong. Oh, kau mau dirikan kios depan? Kau mau pindahkan? Lanjut lagi. Iya. Di depan. Iya, Frans. Aduh. Ke sholat. Ada Ke depo. sholat. Iya, Ke sholat, di tengah kau lari kau demo di tengah. Astaga, ya Allah. Ya Allah. Jalil, apa sih namanya? Bantu dia, lindungi dia. Iya, lindungi dia dari perbuatan yang jahat. Iya. Tembak pokok. Pakai ini kumain. Tembak Nggak pokok. ada gitu. Gelap layarnya. Saya kesenanya kasih gelap. Kalau kau lagi bertanya. Iya, tidak ada. Oh, ya kau ala. Sini, Mi. Apakah? Sholat. Kau ini saya bingung, kenapa kau tidak mau sholat kah? Apakah alasannya? Haid juga tidak, sakit juga tidak. Kenapa tidak mau sholat kah? Asna dari tadi tunggu apa? Apa kau tunda-tunda waktu kau ini? Asna kepada aku itu. Bicaramu itu sholat terus, kasihan. Ya Allah, saya ingin itu, saya tidak mau masuk surga sendiriku, harus sama teman. Oh, jadi lu mau ngomong lu bawa gua ke surga kayak gitu? Dong. Ih. Saya tidak anukan juga sama masuk surga, tapi mengingatkan toh. Asna, Setidaknya saya dapat amal mengingatkan teman toh yang salah jalan. Ya, terima kasih kasihan kau sudah ingatkan saya. Biar dulu kau yang masuk surga. Saya masih senang saya begini. Saya mau jemput kok. Asna. Kau tinggal di jembatan Siratal Mustaqim. Tinggal ke situ. Asna, kau dengar saya dulu bicara. Masa muda itu Asna tidak akan pernah kembali. Jadi Asna. Itu seharusnya saya berbahasa begitu. Ya. Jadi Asna, saya akan mempergunakan waktu saya di masa muda ini untuk bersenang-senang. Ya Kayak sama main game sama saya punya teman-teman. Jadi? Memang situ. Jadi itu aja udah tunggu kamu sadar begitu.
Aduh, Iya. Tuhan. Biar lagi enak perasaanku asal kau sudah bicara itu, Dede, langsung kacau otakku. Toh? Dede. Kamu ini tidak mau sadar, ya Allah. Oh, ya Allah. Kok pernah sholat? Dede Asna, Mau sholat. jam 4 nih. Asna, sholat itu bisa kapan-kapan, Asna. Allah. Dede, bisa Memang- besok, bisa Iya, lusanya. besok kalau sampai besok ini, kalau sebentar kau mati apa? Bisa minggu depannya, Asna, bulan depannya, dan tahun depan, Asna. Kok jamin sekali hidupmu, Di? Aduh, Asna. Kau mau hidup batu kah? Asna, cukup saya kasih tahu kau. Masa muda itu, Asna, tidak akan pernah terulang kembali. Dan malaikat tidak menunggu kamu sadar. Kalau udah mencari nyawa, tar saja mati. Ini susah kita bicara sama Asna, ada soal ada jawab. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Wabarakatuh. Nah, Dari mana, Pak Ustadz? Kita duduk dulu, Pak Ustadz. Dari Tumben, Ustadz. dari kantor habis mengajar. Ganggu saja kau itu, Asna. Iya. ya Allah. Sambil tunggu buka toh saya singgah lihat-lihat Nah, ini kebetulan aku bertanya. teman-teman. Nah, ini Pak Ustadz, toh? Dan ini lagi tidak ada sakit, dah sehat. Tapi kalau mau disuruh sholat, dah ulur-ulur waktu. Katanya nanti besok, lusa, begitu. Bulan depan, begitu. Masa begitu? Jangan toh. Sholat itu kewajiban. Sholat itu tidak bisa ditinggalkan. Karena dia awaluma hisab. Dia itu adalah amal yang kemudian dihisab pertama. Awal yuhasabu. Amal pertama dihisab itu sholat. Makanya tidak bisa ditinggalkan. Bahkan kok dalam perjalanan tidak ditinggalkan, hanya dijama, kemudian diringkas. Bahkan kalau sakit lagi, tidak boleh juga ditinggalkan. Tidak bisa kau berdiri, kau duduk. Kau tidak bisa duduk, kau baring. Kau tidak bisa baring, pakai isyarat. Tidak bisa pakai isyarat, kau hanya pakai hati. Tidak bisa juga pakai hati, ya. Kau disolatkan, Mi? Tidak, Pak Ustadz. Ini Asna, lain caranya dia apa pilih aja kita pergi di masjid, dia ganggu kita, saya lagi mabar sama teman-temanku. Dede. Iya, baru selalu disebut mau kok ditarik nyawamu sama malaikat Jibril. Kayak Malaikat nonton- Israel. Iya, dia salah, memang kayak dia Dah mau tong, bagikan ini. kayak tong dia Tuhan. Tere-tere aja. Kayak tong dia Tuhan, Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz. Dede. Tapi Pak Ustadz, gue kan masih muda, Pak Ustadz. Saya masih muda, ya kan? Artinya saya itu ingin menikmati masa muda saya, ya Terus, Pak kan? Ustadz, bagaimana orang-orang yang menggunakan yang apa namanya? Lupa. Hah. Yang memilah laju. Bagaimana cara menghabiskan waktu begitu dengan kegiatan yang tidak berguna? Iya, begitu. Asna, kasihan, berapa kali saya bilang, coba Piko fokus, Asna. Itu Piko suka terlalu ganggu permainanku, Asna. Hanya di otakmu itu, di otaknya itu Pak Ustadz selalu dia mau ajak saya pergi masjid. Disalahkan itu Pak Ustadz, tidak Tidak, tahu. Ji. Bagus malahan itu. Ada temanmu yang ingatkan. Makanya penting juga kau perhatikan waktu. Boleh kamu kemudian bersenang-senang atau menikmati dunia. Tapi juga kau harus ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Maksudnya itu Ustadz, maksudnya itu 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara itu bagaimana? 5 perkara. Yang pertama, ingat itu masa mudamu sebelum masa tuamu. Artinya manfaatkan. Karena waktu ini kan yang dikasih ini sama semua. Iya. Tapi kenapa kita bisa kualitas hidup kita berbeda dengan orang? Karena ada orang itu 24 jam, cara kita mengisinya itu nanti yang menentukan kita punya kualitas hidup, termasuk kita sukses atau tidak. Ada kaitannya itu. Ingat masa mudamu sebelum masa tuamu. Kalau sudah tua itu beda itu kau kekuatanmu. Ingat kemudian sehatmu sebelum sakitmu. Kaya sebelum miskin. Kemudian lapar sebelum lapang sebelum sempit. Betul? Semua itu harus kalian ingat. Sebelum dia nanti berubah menjadi tidak kuat sudah tua tidak ada uang. Kalau ada uang manfaatkan memang nanti untuk investasi, untuk kemudian buka usaha. Jangan kau hanya habiskan waktumu itu untuk hal-hal yang sia-sia. Tidak sia-sia jika saya ini Pak Ustadz, karena saya main game itu dengan teman-temanku, sahabat-sahabatku. Silaturahmi. Iya Pak Mabar. Ustadz. Mabar. Iya, mabar Pak Ustadz, Ustadz. Mengganggu. Berteriak. Oh, jangan juga berteriak. Baru di depan masjid. Nah,
Asna enggak kalah yang merasa terganggu karena tadi Terganggu, karena kamu betul, datang Pak Ustaz. mengutang Asna. Astagfirullah. Oke bodoh. Oh, oke bodoh. Sudah mi Saya mau mengutang Asna. itu Pak Ustaz dari berapa hari Pak Ustaz kita lihat itu? Pak Ustadz, ngomong-ngomong begini Pak Ustadz. Ya. Sedikit curhat. Saya ini ada tetangga. Belum. Tetangga. Iya, rumahnya nggak jauh dari rumah saya, di orang sana. Dia itu prinsip anunya itu kayak hidupnya itu dia bersenang-senang terus, foya-foya, menghabiskan hartanya, duitnya. Iya. Dia punya prinsip itu nanti pitua baru bisa bertobat. Bagaimana itu Pak Ustadz? Ya Tahu tadi, hati-hati. Itu yang tidak boleh dibenarkan dalam agama. Karena kalau di Quran itu kan wal asr, demi waktu asar, demi masa. Diingatkan itu supaya kita itu memperhatikan waktu. Karena waktu itu berharga. Al-waktu kasaif. Waktu itu seperti pedang. Kau tidak manfaatkan, kau digilas oleh zaman. Kau rugi kalau kemudian ada hidupmu itu waktu-waktu terlalu banyak yang kau buang. Tapi coba kau isi itu kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kalau tidak bisa menjadi ibadah, minimal bisa menjadi uang, begitu. Waktu adalah uang. Game juga bisa itu sebenarnya. Iya, kayak yang tadi saya lakukan Pak Ustadz dengan teman-teman saya yang namanya Debo, terus Frans, terus Jalil. Itu kan menjalin tali silaturahmi ya kan Pak Ya, Ustadz? boleh, tapi jangan berlebihan kalau sudah waktu sholat. Ini salahnya. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi merugi itu kalau orang itu tidak memanfaatkan waktu, kecuali untuk kemudian amal soleh dan saling mengingatkan. Itu intinya harus diisi dengan amal soleh. Kalau misalnya main game itu memang disiapkan untuk ajang silaturahmi, bagus. Yang penting jangan berlebihan toh, jangan dia mengambil waktu sholat, jangan mengambil waktu pekerjaan, sehingga kalau ada amanah kau kerja di mana, jangan sampai nanti tidak produktif, kontraproduktif namanya, begitu. Terus apa saja amal soleh itu Pak Ustaz? Oh banyak. Jadi seluruh kemudian hal-hal yang bisa memberikan kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain itu namanya amal soleh. Amal soleh. Nah, nanti ada yang sifatnya ibadah mahdoh, kayak sholat, puasa, zakat. Ada yang ghairu mahdoh, muamalah. Bahkan kau senyum itu. Senyum di muka saudaramu itu, sedekah itu. Datang dengan muka berseri-seri, sedekah itu. Kamu kemudian meringankan beban, bantu angkat orang, barangnya naik ke kendaraannya, itu sedekah itu. Kamu kemudian membersihkan halaman, ya kan? Tidak menjaga ketertiban, tidak berteriak mengganggu tetangga, itu amal soleh. Semua amal soleh, semua kebaikan itu adalah amal soleh. Begitu dia, seluruh kebaikan itu. Apapun kebaikan yang kau lakukan, ada hitungannya. Oh begitu ya. Tapi kau ini tak lewat kau. Kenapa? Biar sapi kau ketemu, kau senyum-senyum. Kok Jangan gila mungkin toh? juga. Asna kau harus tahu dan kau catat, saya itu mantan putra persahabatan Asna. Jadi semua itu yang saya lihat saya akan senyum, daun pun saya senyum. Udah gila nih toh. Iya, jangan. Pak Ustaz, Iya. mau tanya lagi. Bagaimana orang seperti itu kalau kita sudah peringati terus dia marah-marah begitu? Dia kepatuli begitu. Iya, tidak mau mendengar begitu. Kepala batu. Kepala semuanya Mi, itu udah rangkul semua. Kepala batu, teluli-luli juga nih. Lupa-lupa. Iya, udah lupa waktu toh? Jadi Tambuku saja toh? jadi tidak boleh itu orang. Jadi kalau di Quran itu ada namanya kalabal rona ala kulubihim. Ada orang itu sudah bakarat nih. Tidak bisa media dikasih tahu. Itu bahaya orang kalau tidak bisa dinasehati sama manusia. Biasanya musibah yang nasihati. Astagfirullah. Jangan. Nanti ditegur dia. jangan nanti Tuhan pian tegur kau. Musibah yang mau kasih berhenti kamu. Jangan toh. Jadi harus bisa tegur diri. Kalau tidak bisa ditegur diri, tegur sama saudara. Jangan nanti tidak bisa ditegur sama orang. Nanti musibah yang tegur. Bahaya itu. Iya betul. Begitu. Berarti sadis itu Pak Ustaz. Oh sadis, ngeri itu. Kok tidak bisa nanti itu kau
Kau menangis itu kalau Tuhan yang tegur kamu dengan baik-baik. Kau musibah. Terus itu Pak Ustadz ada apa? Pernah saya dengar itu orang apakah ini benar saya tidak salah copy paste itu Pak Ustadz apa ya pernah Apa bilang kamu itu? tari-tari ayat? Bukan belum nyampe ke situ Ustadz. Lapang sebelum sempit ya. Lapang sebelum sempit. Apakah kita harus menunggu kaya? Kaya dulu baru kita bersedekah. bersedekah. Itu bagaimana itu Ya Ustadz? itu 5 perkara sebelum mengingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Salah satunya kamu jangan kemudian lupa kalau lapang sebelum datang waktu sempitnya toh. Iya. Maksudnya itu ketika memang sudah kaya ya maka kekayaan itu kalau bisa toh jangan hanya untuk dirimu saja. Kau jadi RT, jadi RW, jadi anggota dewan, jadi pejabat. Kau untuk dirimu sedang keluargamu, konstituenmu dengan orang-orang di sekitarmu, kau tidak ingat. Oh, itu bisa muncul itu namanya istidraj. Istidraj itu hukumannya orang-orang hartanya, jabatannya, dia jadi hukuman. Oh, kan kalau sepengetahuan saya Ustadz, harta yang kita miliki itu ada sebagian dari itu Haknya orang, hak ya, untuk haknya itu orang. ya. Oh. Jabatan yang kita miliki itu ada haknya orang di situ. Kau harus layani masyarakat. Iya. Nggak boleh sembarangan. Oh. Makanya kalau sebelum datang waktu sempit karena biasa itu toh. Baru-baru saya ceramahi di sini. Pas saya pergi di lapas, saya ceramahi lagi di lapas. Padahal ini pejabat ini. Iya. Jangan. Waktu sempit mau akan datang itu. Jadi sebelum datang itu kau gunakan memang kemudian untuk sholat. Iya. Sebelum sakit kau gunakan untuk berbuat baik. Sebelum kemudian miskin kau jatuh miskin toh. Kau bersedekah memang. Oh, berarti Pak kalau kita hidup ini harus kita maksimalkan kita punya waktu ya Waktu di masa itu. muda itu ya. Masa muda. Iya, biar tidak terbuang sia-sia. Dia menghayal kasihan lagi Asna ini. Oh, masa kira Tetanggamu. saya kira kasihan kau tidak. Tetanggamu udah panggil kok he. Siapa? Oh. Oh. Anu, Iya. Itu harus terus di KW-KW. Ustadz yang terkait 5 perkara itu, Ustadz saya itu masih penasaran Ustadz. Iya. Iya, tolong kembali kita jelaskan Ustadz yang tentang 5 perkara itu, bagaimana itu Ustadz? Apa-apa saja kira-kira jadi ingat itu? 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Iya. Itu. Yang pertama, muda sebelum tua. Iya. Sehat sebelum sakit. Lapang sebelum sempit. Kaya sebelum Iya. miskin. Jadi kita harus ingat-ingat semua itu sebelum datangnya hal-hal seperti itu. Sebenarnya itu adalah peringatan dari ulama-ulama itu supaya kita itu memaksimalkan waktu dengan baik. Kalau kamu misalnya mau bersedekah, jangan tunggu kamu kaya dulu toh. Biar kamu miskin, boleh bersedekah dengan apa? Sedekah itu kan begini. Dalam Quran itu sedekah itu ada yang kemudian berupa barang, ada yang berupa perbuatan. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Sedekah itu tidak mesti harus dengan harta. Kau boleh bersedekah dengan sesuatu yang baik, misalnya tabassumuka fi wajhi akhika fahuwa sadaqah. Kamu itu senyum kepada orang itu sedekah. Kamu muka berseri-seri kepada orang itu sedekah. Kamu doakan orang itu sedekah. Temanmu kau doakan itu sedekah. Oh begitu. Kamu cerita baik orang itu sedekah. Begitu. Bahkan nanti kau menanam pohonmu itu berbuah dimakan, bukan kami yang makan, binatang, sedekah. Kau tanam tawanggolemu diambil pencuri, kau ikhlaskan sedekah, itu hitungannya. Dia dosa. Termasuk mungkin kalau sumur kita bikin Pak Ustadz, terus kalau kita sudah meninggal sumur itu masih dimanfaatkan. Oh itu bagus itu. Itu itu masuk bagus, Ustaz. amal jariah itu. Tidak ada putus-putusnya. Tidak ada Jalan. Ya begitu. Jalan. Sama membangun masjid toh Pak Ustadz. Membangun masjid. Jalan. Pokoknya untuk kebutuhan rakyat begitu. Iya. Jalan toh dipakai terus orang. Aduh Pak Ustadz, kita ndak tarik-tarik apakah ini? Tarik-tarik ayat atau apa ini Pak Ustadz? Ada kayak yang tarik ayat atau mungkin hadis yang bagaimana yang lebih gitu, lebih syahdu begitu ya kan? Oh dia cari dalil terus dia. Saya suka Pak Ustadz kalau kita tarik-tarik ayat. Besok dia jadi Saya suka. Jadi di Quran itu ayat dan dalil tentang waktu itu banyak sekali. Makanya di Quran itu ada wal asri, ada wasyamsi, ada wad duha, ada wal laili,
ada wasyamsi, ada walaili. Banyak sekali ayat-ayat semuanya berkaitan dengan waktu. Yang menjelaskan tentang waktu. Tentang itu, waktu. Banyak sekali ayat-ayat berkaitan dengan waktu. Satu atau dua contoh lah Pak Ustadz. Bolehlah kita tarik-tarik dulu misalnya kasihan Pak Ustadz. Wasyamsi waduhaha, Iya. wal qamari idza talaha. Itu bercerita tentang siang, kemudian dan waktu duha. Kenapa waktu duha? Karena waktu duha itu kalau bisa jangkau tidur. Pagi itu adalah waktu maksimal kamu menyerap ilmu kalau pelajar, kamu bekerja kalau kemudian kamu petani. Jangan tidur. Kenapa dilarang untuk kita tidur di waktu duha itu? Karena waktu duha itu adalah waktu-waktu produktif. Kita punya sel saraf itu waktu-waktu maksimalnya untuk bekerja itu. Jangan pakai tidur. Oh, karena mungkin sel saraf dia lebih fleksibel. Lebih fresh juga. Iya. Sehingga nanti yang membedakan kita itu dengan orang-orang itu kan cara kita memanfaatkan waktu kan sama aja waktu kita ini. Tapi kenapa ada yang jadi pejabat, ada yang jadi pengemis, ada yang kaya, ada yang miskin. Kenapa? Karena cara dia memanfaatkan waktu yang sama itu yang menjadikan dia berbeda. Iya kan? Talent boleh banyak, tetapi cara kita mengolah kemudian kemampuan kita, bakat kita itu beda-beda. Iya. Dosen. Iya. Boleh banyak. Iya. Nah, tapi yang bisa misalnya masuk ceramah di TVRI, di RRI. Iya. Termasuk di TV-TV lain itu tidak banyak. Iya. Tidak di banyak. Radio mungkin di Pak Ustadz. radio. Ya. Bisa isi acara Pepokolapasi. Tidak sembarang itu, tidak sembarang. Karena mungkin basicnya beda. Basicnya beda. Betul. Basicnya Jadi, beda. Pak Ustadz, kesimpulannya bagaimana ini? Kesimpulannya begini. Jadi, waktu itu tidak bisa berulang. Karena dia tidak bisa berulang, maka manfaatkan. Aslinya waktu itu hanya hari ini, kemarin, dan besok. Cuma 3 itu aslinya waktu itu. Maka kemarin itu adalah pelajaran. Saya potong Pak Ustadz, mohon maaf. Tolong diulangi yang 3 itu Pak Ustadz. Enak sekali saya dengar di gendang telingaku. Yang tadi itu tidak akan terulang. Yang bagaimana tadi itu yang 3 itu Pak yang kita sebut tadi. Hari ini, besok. Jadi begini, waktu itu aslinya sebenarnya hanya hari ini, kemarin dan besok. Kemarin yang buruk-buruk jadikan pengalaman. Hari ini kemudian kita maksimal bekerja. Masa depan itu seburuk apapun masa lalumu, masa depan itu putih, belum ada kotorannya. Maka perbaiki di masa depan. Oke, Mi? Iya, Pak Ustadz. Jadi jangan bisa main mabar dengan teman-temanku. Boleh, Ji, tapi jangan berlebihan. Waktu sholat jangan kamu. Iya, nanti bisa kasih orang ide boy France toh. Jangan mianu. Jangan dulu kita main mabar-mabar. Iya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Oke. Saya bilang Jito, pernahkah kasih salah jalanku? Iya, toh Asna. Saya teman baik. Memang baik sekali ku Asna, kau suka ganggu aktivitasku. Tapi itu apa? Habo toh hai. Habo iya. Tapi itu baik. Iya. Sudah Misa, sudah telam itu apa yang dia bilang Pak Ustadz. Masuk video otakku. Sudah pegang HP. Ya tengok. Kenapa kalau saya pegang-pegang HP? Sudah, kok begini sholat. Mana kira pona sholat maghrib habis buka. Kau lucu, Dede. Pasti ada ini waktu sholat. Ada